Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Hadratul muhtaramin yang terhormat Habib Ja'far Al-Musawwa, yang saya hormati para jamaah sudah salat maghrib yang berada di ruang utama Salat Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kebahagiaan, kenikmatan dunia dan akhirat nanti, sehingga kita bisa dipertemukan di dalam acara kajian malam ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya besok beliau di hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kajian pada malam hari ini yaitu Kitab Riyadhus Shalihin dengan mengusung sebuah tema tentang sunnah makan dengan 3 jari. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, beliau Al-Mukarram Habib Ja'far Al-Musawwa. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, narasumber kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui chatting WhatsApp-nya Radio Dais di nomor 082133670000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita buka dengan bacaan kitab Liridhillah wa li syafaati Rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kami silakan kepada Al-Mukarram Habib Ja'far Al-Musawwa untuk menyampaikan kajian materi pada malam hari ini. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu serta hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV dan juga TVku, serta seluruh pendengar Radio Dais dan juga Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa malam ini kita kembali dipertemukan di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini. Kita dipertemukan dalam suasana yang baik dan juga acara yang baik, dan mudah-mudahan semuanya dicatat baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa kita diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa tema pada malam ini adalah sunnah makan dengan 3 jari. Perlu saya sampaikan kembali bahwa yang namanya sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, tapi bila ditinggalkan tidak berdosa. Jadi sifatnya ini adalah anjuran. Silakan kalau mau menjalankan, dan tidak dilarang kalau meninggalkan. Itu sunnah seperti itu. Hanya tentunya kalau kita menjalankan kesunahan-kesunahan itu pasti ada nilai-nilai tersendiri. Satu, dapat pahala tentunya. Yang kedua, sebagai bentuk rasa atau bukti rasa cinta kepada Nabi. Dan yang ketiga, tentunya kalau kita mencontoh Nabi pasti akan jauh lebih baik daripada tidak mencontoh Nabi. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai pusat percontohan di dalam perilaku sehari-harinya untuk siapa saja, anak kecil, anak dewasa, semuanya itu bisa mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menarik untuk disimak, menarik untuk dipelajari. Karena yang namanya sunnah itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya tidak dilakukan oleh orang-orang yang lain. Jadi kebiasaan yang dilakukan, misalnya memakan dengan 3 jari. Mungkin sebelumnya ada, tapi tidak menjadi kebiasaan. Sesekali mungkin ada sebelum Nabi orang makan dengan 3 jari yang mungkin tangannya ini kotor, tangannya sakit, tapi tidak menjadi kebiasaan sehari-hari. Kalau sunnah itu menjadi kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi menarik. Mengapa hal yang demikian itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kita mencoba dalam hal ini adalah bahwa Nabi memakan dengan menggunakan 3 jari. Apa hikmah? Apa yang ada di dalam kok makan dengan 3 jari? Sehingga tadi saya katakan bahwa sunnah itu kalau diikuti, kalau dijalankan mendapat pahala, kalau ditinggal tidak berdosa. Jadi supaya kita memahami, karena kalau sunnah itu orang tidak paham, maka diartikan seperti wajib.
Berarti dalam hal ini orang makan harus dengan 3 jari. Nggak peduli mau makan soto, mau makan bakso, harus 3 jari. Nggak boleh pakai sendok dan sebagainya. Makanya sunnah itu apabila dijalani mendapat pahala, apabila ditinggal itu tidak berdosa. Yang pertama, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu makannya itu makan dengan bubur, ya. Tentunya konteksnya akan berbeda ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu makan dengan marak itu yang berkuah kayak gulai, ya, atau tengkleng. Itu kalau dalam bahasa Arabnya itu marak, ada kuah. Pasti berbeda. Tidak mungkin Rasulullah menggunakan 3 jari, gitu ya. Nah, di sini saya bacakan an Ka'b bin Malik radhiyallahu an qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu bi salasi asabi' wa idza faragha la'iqaha, rawahu Muslim. Dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan menggunakan 3 jari, dan bila sudah selesai makan maka beliau memakan sisa-sisa makanan yang menempel pada jari-jarinya, artinya dikelamuti. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, makan dengan 3 jari itu yang pertama, ini menunjukkan bahwa dalam perut itu kan ada semacam penggilingan gitu ya. Jadi makanan yang masuk ke perut ini kan mestinya usus itu kan tidak besar. Jadi supaya jalannya supaya tidak sereten gitu lah, ya. Supaya tidak sereten. Bahkan di dalam riwayat yang lain itu Nabi kalau makan itu beliau mengunyah, ya, mengunyahnya itu sampai 32 atau berapa. Ini supaya apa? Supaya yang di dalam ini pekerjanya tidak ngoyo, ya. Di dalam itu ada cairan empedu. Cairan empedu itu fungsinya untuk menghancurkan makanan. Kita tahu besarnya empedu itu paling-paling segini, ya, paling-paling segini. Cairannya itu berarti tidak banyak. Kalau misalnya makanan-makanan itu besar-besar, maka empedu ini akan terus mancur-mancur yang bisa jadi kehabisan. Maka kalau kita makan sudah dikunyah, sudah lembut, itu mancur-mancurnya itu, siraman kecerotannya itu tidak terlalu banyak. Ini soal kesehatan, mungkin seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi makan dengan 3 jari? Makan itu kan saat-saat orang itu bisa terlihat
sejauh mana dia bisa mengendalikan nafsunya. Ya. Orang makan apalagi makanannya enak dan disukai. Begitu. Biasanya orang itu tidak bisa mengendalikan. Kalau sudah makan enak, masakannya enak yang dia suka, lep kan begitu. Nah, yang mendorong lep itu nafsu, semangat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sering saya sampaikan, Nabi itu kalau minum dalam satu gelas misalnya, itu tidak pernah seteguk habis, itu tidak pernah. Jadi beliau kalau minum tuh teguk sedikit, terus dilepas, beliau bernafas, minum lagi, paling tidak 3 kali. Ini kan artinya bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita betapa memerangi hawa nafsu itu adalah sesuatu yang pokok, tidak boleh diabaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan ruang sedikit pun dalam dirinya kepada nafsu. Tidak diberi ruang. Jadi pada saat minum, pada saat makan, itu orang bisa terlihat apakah dia ini bisa atau termasuk orang yang bisa menguasai hawa nafsunya atau tidak. Nah, pada umumnya ya kita termasuk ini, pada umumnya itu tidak bisa mengendalikan apabila sudah melihat makanan yang lezat dan yang kita suka. Ini urusannya bukan urusan soal makan dan tidak. Urusannya adalah memberi ruang, membiasakan atau mempersilahkan nafsu untuk menguasai diri kita. Padahal yang namanya nafsu itu di dalam Al-Quran itu kan dikatakan di dalam apa itu? Dawuhnya Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan, yang menceritakan tentang Nabiullah Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf itu mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Aku ini tidak henti-hentinya mengekang hawa nafsu. Aku ini tidak lengah, tidak melepaskan hawa nafsu. Karena saya tahu bahwa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Orang makan, maunya nafsu itu kan kenyang. Ya, kalau kemarin saya tanyakan, makan kenyang itu enak apa tidak enak? Dijawab enak. Ya. Terus saya tanya lagi, makan kenyang itu baik apa tidak baik? Jawabannya tidak baik. Karena makan kenyang itu ya pasti ada efek sampingnya, ngos-ngosan, nafasnya sesek,
nggak bisa bergerak, malas, ngantuk. Jadi ada efek yang tidak baik. Maka dikatakan la ammaratun bisu, selalu mengajak kepada hal yang tidak baik. Rasulullah sendiri sudah menyatakan bahwa memerangi hawa nafsu itu jauh lebih dahsyat daripada berperang pada saat perang Badar. Perang Badar yang heboh, yang hebat seperti itu, Nabi masih mengatakan roja'na min jihadil asghar. Kita ini barusan pulang dari perang yang kecil ila jihadil akbar, kita akan menemui perang yang lebih besar. Sahabat-sahabat kaget, perang Badar yang begitu dahsyat. Nabi mengatakan ashar, lebih kecil. Ini kok ada perang akbar, lebih besar. Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa itu perang yang lebih besar? Maka Nabi mengatakan jihadun nafs, yaitu berperang melawan hawa nafsu. Nah, inilah hawa nafsu ini sebagai tanda bahwa orang itu bisa ditundukkan atau tidak oleh setan. Itu dilihat dari nafsu. Karena setan tidak bisa masuk, setan tidak bisa mempengaruhi manusia apabila manusia mampu mengendalikan nafsu. Begitu. Kenapa Nabi tidak bisa digoda oleh setan? Karena Nabi mau menundukkan, bisa menundukkan hawa nafsu. Ada nafsu gak Nabi? Ada. Nabi itu ada, nafsu marahnya ada, nafsu makannya ada, ya, ada Nabi itu. Tapi semua mampu ditekan oleh Nabi. Jadi kalau Nabi marah itu tidak seperti kita. Kalau marah sampai melotot-melotot, sampai misuh-misuh. Nabi tidak, karena mampu menekan hawa nafsunya. Jadi orang-orang yang dibidik oleh setan itu adalah orang-orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu atau orang yang memberi ruang, membebaskan kepada hawa nafsu. Maka tadi saya sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberi ruang kepada nafsu pada dirinya. Jadi apa istilahnya, usulannya, interupsinya nafsu itu diabaikan oleh Nabi. Kok kepingin begini, sudah. Yang enak begitu, sudah. Bahasanya seperti itu, ditekan. Jika nafsu tidak berkutik di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nah, karena itu saat-saat di mana nafsu itu pada umumnya memenangkan, itu Nabi tidak pernah lengah. Saat-saat nafsu menang itu apa? Yaitu makan, minum, bersenang-senang. Itu ditekan oleh Nabi. Tidak diperkenankan untuk muncul. Makanya beliau selalu istiqomah makan dengan 3 jari. Kalau dituruti orang makan dengan 3 jari itu puas apa tidak?
rasa-rasanya. Ya. Kalau dituruti orang makan dikunyah sampai 32 kali, 32 kunyahan, lego ora? Enggak lego. Tapi semua itu ada pada hati. Ya. Orang puas dan tidak itu kan ada pada hati. Kalau orang hatinya menerima, maka apapun. Ada orang yang pede dengan bawa HP yang jadul. Pede karena di hatinya menerima. Dia tidak terus kepencut deloi koncone, bisa TikTok punya ini, TikTok sak maceme. Dia enggak tertarik. Aku ini bendino cuman paling-paling yo SMS, WA, telepon wis gitu. Delok iki malah mumet ora nobari. Iki terus dibuka terus. Ndak, wis cukup. Kalau sudah merasa cukup itu nyaman. Walaupun itu HP-nya jadul. Tapi ketika dia tidak menerima, melihat sana, nelongso rasane. Duwe HP sing wis canggih iki lho, nelongso. Nah, karena HP muncul baru dengan fitur-fitur yang menarik yang begini, dituruti bar kopyor ning sirah. Ora nobari. Begitu juga dengan yang lainnya. Mau makanan, mau pakaian, mau apa saja. Kalau orang tidak nerima, itu tidak ada selesainya. Makanya wong-wong kuno mengajarkan ya orang meninggal itu dikai dua tenger ya. Tenger istilahnya. Otok loro iki kan tenger siji nek loro kan tenger ya wis ning jero iki wis tenger. Nungso nek urung dipathoki loro urung anteng. Begitu. Nah, itu kuncinya ada pada hati. Jadi kalau orang dikatakan gini, mbok nek mangan kaya Kanjeng Nabi nek dahar anggo 3 jari, kaya ora enak kok. Ora puas to, mangan yo pangan jari 5. Ya. Mangan ngene tok lho kapan wareke. Nah, nek wis ora nrimo ora iso. Tapi kalau dikatakan begini, kowe iki kalahmu ning nafsu, kowe iki gara-gara nafsu, kowe iki ngene, kowe kudu latihan memerangi begini. Ngono ya, tak jajali. Nah, begitu. Ya. Jadi kuncinya semua ada pada menerima. Nah, kembali ke dalam hadis ini bahwa sahabat Ka'b bin Ibni Malik itu mengatakan bahwa saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu makan dengan 3 jari dan beliau memakan ya ngelamuti sisa-sisa makanan yang ada di jari ini. Kenapa? Karena di dalam satu hadis yang lain Nabi bersabda, ya, beliau menyuruh untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel pada jari-jari dan piring, serta beliau bersabda, sesungguhnya kamu sekalian tidak mengetahui pada bagian manakah dari makanan itu yang mengandung barokah. Kita makan ini kan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah kami
fima razaqtana, dalam apa-apa yang engkau berikan kepada saya, kepada kami. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Jadi kita makan itu kan diperintahkan untuk mencari barokah, ya, supaya makanan yang di dalam ini menjadi berkah, menerangi hati, menerangi jiwa, menerangi semuanya. Karena kalau berkah itu seperti itu. Nah, Nabi mengatakan dalam makanan itu berkahnya di sebelah mana, di yang mana itu kamu tidak tahu. Bisa jadi berkah itu ada di yang nempel di tanganmu. Bisa jadi berkah itu ada di sisa makanan yang masih berada di piring. Kalau tidak kamu habiskan, ternyata berkahnya di situ belum kamu makan, berarti doamu itu sia-sia. Kamu sudah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, tapi berkah di depanmu tidak kamu makan, ya tidak masuk berkahnya. Begitu. Maka Nabi memerintahkan seperti itu kalau kita mau mencari berkah, gitu ya. Jadi supaya kita ini ya memperhatikan kalau mau dapat berkah dari makanan itu, pasti ya kita habiskan semuanya, pasti itu berkahnya masuk dalam diri kita, gitu ya. Saya kira cukup. Ya, monggo bagi yang hadir di sini yang mau bertanya silakan, atau yang melalui WA juga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib izin bertanya, ketika kita memakan makanan yang berkuah atau yang sulit untuk menggunakan 3 jari itu, bagaimana caranya agar kita tetap mendapatkan kebaikan atau keberkahan dengan makanan 3 jari walaupun kita memakannya bukan sendok atau media yang lain begitu. Karena menggunakan 3 jari untuk makan berbuka itu kan susah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita ini makan yang berkuah? Sementara makan berkuah itu tidak bisa menggunakan 3 jari. Sedangkan kita ini ingin mendapatkan kesunahan dari Nabi, gitu ya. Ya begini, Nabi makan dengan 3 jari itu kan tadi saya sampaikan karena untuk menghambat nafsu. Ya, sebetulnya Nabi pakai 5 jari itu ya bisa. Cuman karena Nabi itu tadi saya katakan tidak memberi ruang kepada nafsu, maka beliau menggunakan 3 jari. Sehingga kalau 3 jari itu kan tidak bisa berlebihan. 3 jari ini kan susah. Kalau 5 ini kan kompak ini, kayak apa namanya, apa tuh mesin apa tuh yang ngambil rek gitu ya. Kalau 5 kan begitu. Maka Nabi, nah pesan di situnya itu yang kita ikuti. Jadi bagaimana kalau kita makan dengan berkuah? Ya makanlah berkuah dengan sendok, tapi tetap jangan berlebihan memasukkan di dalam mulut kita. Jadi jangan blok, jangan. Ya. Seperti Nabi dikatakan Nabi itu tidak pernah makan kurma itu 2 biji langsung ditelan. Jadi Nabi kalau makan itu 1, setelah ditelan baru masuk 1 lagi. Itu artinya kan sedikit-sedikit. Ane awake dhewe iki kadung seneng ya.
ketemu kurma ajwa. Ya. Wis kita seneng ngeleh dikei pisan. Ya wis to. Wis dikei saingane ana sisan, nek perlu dimplok. Les limo ben cepet wareg. Karena sebelah iki mau ya padha ngono kabeh. Artinya kan begitu. Maka Nabi itu kalau makan itu satu. Punya selesai baru. Dan Nabi tidak pernah makan satu sendok terus disusul lagi, tidak pernah. Misalnya begitu. Jadi kalau makan satu sendok, ya dikunyah, selesai ditelan, terus tambah lagi. Begitu. Itu pokoknya intinya adalah tidak memberi ruang kepada nafsu untuk menguasai. Karena begini, saya juga pernah sampaikan begini, orang kalau sudah terbiasa makan nambah, itu kalau nggak nambah nggak bisa. Mbok dikei sego wakeh, nek biasa nambah. Orang nambah itu kan karena enak, seneng. Walaupun dia sudah kenyang, tapi karena biasa nambah itu sudah pikirannya nambah. Nafsu itu begitu. Orang kalau sudah mengatakan cukup segini ya sudah cukup. Saya dulu waktu masih muda itu kalau makan kan banyak. Warung ini nek ora dikai akeh rasane nggondu. Nah, sekarang setelah saya kena diabetes itu kan nggak boleh makan banyak. Jadi kalau saya di warung dikasih banyak, saya malah kurangi begitu malah. Kalau dulu nek perlu wonge ngelidur segone rak di mandek-mandek lapok nek perlu dulu ndongone ngono kuwi sing akeh. Jadi kuncinya di dalam hati. Ketika kita sudah menerima sedikit, ya sedikit itu akan nikmat. Mbok akeh nek orang nrimo, ya enggak puas. Maka tadi itu ya substansi pesannya yang ada pada diri Nabi itu, Nabi tidak memberi ruang kepada nafsu bersemayam pada dirinya. Jadi makan sendok boleh, tapi kita coba pelan-pelan makannya. Ojo sendok ya padha wae gitu ya. Saya kira itu ya. Kalau kita niatnya ke arahnya ke situ, insya Allah kita dapat kesunahan dari hikmah cara Nabi makan itu. Begitu. Ayo, masih ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sekarang saya mau tanya, ini kan hubungannya dengan makan ini. Dengan makan, adab makan. Tapi saya tidak banyak makan mungkin, yang pun saya makan saya hanya satu sendok saja. Tapi bolak-balik. Ini ceritanya yang saya alami. Kalau ada di pengajian kan biasanya makannya itu pakai nampan, nampanan ya. Kalau kita meninggalkan makan tidak menghabiskan, itu kan mubadir dosa. Pada suatu saat itu lahan makan saya itu orang-orang tua. Satu nampan itu untuk 4 orang, yang 3 orang sudah orang tua semuanya. Makan beberapa belum tinggal. Kan otomatis ya itu jatah yang terakhir kan masih banyak. Kalau tak habiskan ini perut tidak kuat, malah sakit. Saya tinggal mubadir, tak bungkus orang bungkusin. Terpaksa saya tinggal gitu. Nah, ini ternyata juga terjadi pada teman-teman yang lain yang paring paternya makannya itu orang-orang tua yang jatahnya sedikit. Nah itu bagaimana Bu? Menurut hukumnya Bu? Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waktu habis ya. Ya, jangan dihabiskan. Kalau dihabiskan ya malah merusak otakmu. tambah gendut.
Ya betul, tidak bisa dihabiskan. Kita husnudon, mungkin setelah ini mau dibagikan ke siapa, begitu. Nasi itu tidak dibuang oleh panitianya. Mungkin ada yang mungut dibuat apa bisa bermanfaat. Kita husnudonnya seperti itu. Ya, saya kira itu. Moga ditutup. Alhamdulillah kajian pada malam ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita mampu mendapatkan berkah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.